Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiana. Di sini saya juga mempunyai anggota kelompok lain, yaitu Aditya, Tarisa, dan Wardah. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal atau penelitian kami, yaitu tentang analisis prediksi harga saham pada perusahaan T menggunakan kombinasi CNN dan LSTM. Di sini kami menggunakan template dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Sini ada nama penulisnya, judul. Nah, ini lanjut kita ke pendahuluan di bab satunya yang terdiri dari latar belakang. Nah, di sini pasar saham itu merupakan investasi yang sangat dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga ada faktor politik. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ini, ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dari prediksi harga saham ini. Nah, pendekatan yang populer yaitu mengkombinasikan metode CNN dan LSTM. CNN atau Conventional Neural Network dan LSTM merupakan long short term. Nah, CNN ini mampu mengekstrak pola fitur dari data historis saham, sementara LSTM ini dapat menangkap ketergantungan jangka panjang maupun jangka pendek dari data deret waktu. Nah, jadi eh, penggunaan metode-metode ini juga dipengaruhi oleh yang pertama itu meningkatnya data dari akses terhadap pasar keuangan, terus juga komputasi yang lebih kuat, serta kebutuhan investor dalam pengambilan keputusan untuk prediksi harga saham. Nah, ini didasarkan pada kutipan Gudelek 2017. Gudelek 2017. Selanjutnya, selanjutnya juga volatilitas pasar saham ini yang semakin kompleks akibat faktor ekonomi global, jadi membuat kebutuhan dalam analisis prediksi itu semakin meningkat dan lebih canggih. Ini menurut kutipan dari Zhong dan Enke 2019, kutipan nomor 2. Selain juga dari pasar saham ini yang memiliki sifat dinamis dan juga eh, sering terjadinya tidak terduga dalam fluktuasi harganya itu membuat sejumlah tantangan untuk memprediksi harga saham lebih akurat. Nah, contoh kasusnya yaitu di perusahaan T yang harga sahamnya itu tidak hanya bergantung pada faktor fundamental perusahaan, namun juga pada ketentuan tarif, akuisisi pelanggan, dan serta modal belanja yang tinggi. Nah, fluktuasi harga ini yang membuat prediksi harga saham menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan mungkin sektor lain yang prediksinya lebih stabil. Nah, oleh karena itu diperlukan model prediksi yang lebih canggih seperti mengkombinasikan model CNN dan LSTM untuk menangkap pola harga saham di perusahaan T. Selanjutnya di paragraf kedua ini ada identifikasi persoalan. Identifikasi persoalan di mana sebelumnya itu banyak penelitian yang telah melakukan prediksi di bidang saham ini menggunakan
beberapa metode yang lain. Namun masih ada keterbatasan yang masih perlu kita atasi. Nah, penelitian ini inovatif karena dari studi-studi sebelumnya itu mengkombinasikan CNN dan LSTM secara simultan untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing model. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perusahaan saham T yang belum banyak dikaji dalam prediksi berbasis deep learning. Nah, menurut kutipan Bau et al. 2017 yang tiga ini, dalam penelitian mereka yang berjudul A Deep Learning Framework for Financial Time Series Using Stack Auto Coders and LSTM. Nah, mereka ini menggunakan pendekatan tradisional seperti regresi linear dan ARIMA. Nah, tapi pendekatan ini nih masih memiliki keterbatasan dalam menangkap hubungan non-linear pada pasar saham. Nah, hal ini menyebabkan LSTM menjadi salah satu teknik terbaik untuk mempelajari data dari waktu dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, eh, dan eh, dan memprediksi masa depan. Selanjutnya, ada kutipan dari Zhang et al. 2021. Ini penelitian mereka itu berjudul Sentiment Guide Adversarial Learning for Stock Price Prediction. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa jaringan LSTM ini merupakan salah satu teknik terbaik untuk mempelajari data deret waktu dalam memprediksi kecenderungan masa depan. Selain itu juga ada penelitian dari Lu et al. 2020. Lu et al. 2020 yang berjudul CNL SATM Based Model to Forecast Stock Price. Nah, jadi di sini juga menggabungkan CNN dan LSTM untuk prediksi harga saham serta menunjukkan pendekatan hibrida yang dapat meningkatkan akurasi prediksi. Nah, tapi bedanya dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada perusahaan T yang masih jarang ditemukan, terutama dalam pasar saham Indonesia. Jadi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model prediksi yang lebih akurat dan relevan bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya, ini paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang kesenjangan dengan penelitian sebelumnya. Ini di mana pada penelitian sebelumnya itu di studi literatur menunjukkan bahwa prediksi harga saham telah menjadi topik penelitian yang luas dengan berbagai pendekatan, mulai dari metode statistik hingga kecerdasan buatan. Nah, metode long short term memory ini atau LSTM menjadi salah satu yang banyak digunakan karena kemampuannya dalam menangani data time series seperti yang dibahas dalam penelitian oleh N. Putu dan Putu 2021, Hasan et al. 2022, dan Abu Fatah 2022. Nah, itu mereka membahas menggunakan metode LSTM. Namun, ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa LSTM ini cenderung mengalami overfitting, sehingga ada beberapa metode regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan generasi model LSTM ini. Ini STM ini menurut Hutaru.
Hutaruk 2023. Jadi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, beberapa penelitian itu mengusulkan penggabungan LSTM dengan metode lain seperti CNN. Nah, menurut penelitian lain juga seperti Musliha 2023, ini menurut Musliha 2003 yang membuktikan bahwa kombinasi CNN dan BILSTM ini mampu meningkatkan akurasi prediksi harga saham Bank Syariah Indonesia, meskipun model ini memiliki kompleksitas tinggi. Nah, terus juga ada beberapa pendekatan seperti pendekatan hybrid semakin banyak digunakan untuk meningkatkan performa model prediksi harga saham. Selanjutnya juga menurut si et al. 2023 mengembangkan model Attention Based CNLSTM dengan SGBots yang mampu meningkatkan akurasi dengan fokus pada fitur-fitur penting dalam data. Selanjutnya menurut Furcon 2022 menerapkan metode sliding window pada CNLSTM untuk menangkap pola pergerakan secara saham secara lebih akurat. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya yaitu Wu et al. 2023 menunjukkan bahwa algoritma berbasis NLSTM dengan indikator utama leading indicators dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode konvensional. Hmm. Selanjutnya juga ada kutipan dari penelitian sebelumnya yaitu dari Gunawan dan Wibowo 2023 yang mengembangkan model ensemble yang mengkombinasikan LSTM dan random forest serta menggunakan Bayes optimization untuk meningkatkan performa model. Sementara itu, menurut Vivin et al. 2023 menerapkan optimasi Adam pada model RNN LSTM untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi prediksi harga saham. Nah, selanjutnya ini ada paragraf tentang kebaruan penelitian, di mana pada paragraf ini, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan model prediksi harga saham pada perusahaan T menggunakan kombinasi CNN dan LSTM sehingga mampu meningkatkan akurasi peramalan dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu juga penelitian ini mengevaluasi efektivitas kombinasi CNN dan LSTM dalam menangani data pasar saham dibandingkan dengan model individual. Karena pada penelitian ini tadi menggabungkan dua metode daripada hanya menggunakan satu metode. Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode prediksi harga saham berbasis kecerdasan buatan di Indonesia, khususnya dalam sektor telekomunikasi. Dalam memenuhi tujuan tersebut, diharapkan mampu menjawab kesenjangan yang ada dan menawarkan pendekatan yang lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi industri keuangan khususnya dalam hal investasi. Baiklah, sekian. Ini ada daftar pustakanya, ada 15 daftar pustaka yang kami ambil. Pendahuluan tadi sudah termasuk dari studi literaturnya. Mungkin sekian, itulah presentasi dari saya mengenai penelitian dari kelompok kami tentang analisis prediksi harga saham dan perusahaan T menggunakan kombinasi CNN dan LSTM.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.